Hey yo, what's up folks? Welcome to Pod Sergi yang merupakan sebuah wadah untuk kita mengarungi bersama luasnya ilmu pengetahuan and share our point of view about some issues. It's me, Gilang Fani Baivi, and it's Pod Sergi, podcast seru radiologi. Krisis kesehatan mental di kalangan remaja. Sejumlah laporan menunjukkan krisis kesehatan mental di antara anak-anak, remaja, dan dewasa muda semakin meningkat. Padahal, konsekuensi kegagalan dalam mengatasi kesehatan mental remaja akan berlanjut hingga dewasa dan akan berpengaruh terhadap masa depan. Di balik kasus ini, tentunya terdapat segudang pertanyaan yang menghantui kita. Di antaranya, apa sih penyebab meningkatnya angka krisis kesehatan mental pada remaja? Bagaimana dampak hal ini terhadap Indonesia Emas yang digadang-gadang akan terwujud pada tahun 2045? Well, today I'm not gonna alone in this pod Sergi. Ladies and gentlemen, please welcome Kenas Nathaniel Nur as the second runner-up Duta Genre Kabupaten Banyumas tahun 2022. Oke, Kenas, sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam pembahasan kita pada pod Sergi kali ini, marilah kita sama-sama menyaksikan VT kasus-kasus kesehatan mental pada remaja di Indonesia. Well, ladies and gentlemen, let's check it out. Lembaga Indonesia National Adolescent Mental Health Survey mengungkapkan sebanyak 1 dari 20 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia mengalami gangguan mental. Angkanya setara dengan 2,9 Ya, depresi menjadi penyebab disabilitas nomor 1 di dunia. Ratusan juta orang harus bertarung melawannya setiap hari, di mana belasan jutanya adalah saudara setanah air kita sendiri. Lantas bagaimana nasib Indonesia Emas yang digaungkan tercapai tahun 2045 sedangkan krisis kesehatan mental remaja Indonesia semakin meningkat? Oke, Kenneth, berdasarkan VT tadi, apa sih pendapat kamu terkait dengan fenomena meningkatnya krisis kesehatan mental pada remaja di Indonesia? Kalau dilihat dari point of view-nya kita sebagai seorang remaja ya, kasus-kasus suicide kayak gitu tuh memang sangat menyayat hati sih. Apalagi kalau berbicara tentang kesehatan mental, kasus suicide ini juga salah satu dampak dari kesehatan mental kita yang buruk kan Mas. Jadi nggak cuma kesehatan jasmani dan rohani kita aja nih yang perlu dijaga, tetapi kesehatan mental kita juga harus dijaga, apalagi sebagai seorang remaja, agar nantinya tidak berdampak buruk bagi kehidupan kita selanjutnya, apalagi sampai melakukan suicide. Gitu aja sih. Itu ya pentingnya kita sebagai remaja, kita juga harus memperhatikan kesehatan mental kita, bukan hanya kesehatan fisik, jasmani. Oke, kalau gitu menurutmu apa sih dampak dari kesehatan mental yang kebanyakan dialami oleh remaja? Oke, kalau menurut aku mungkin dari dampak untuk diri sendirinya dulu ya Mas. Seperti yang udah dijelasin tadi sebelumnya. Jadi dampak paling buruk yang bisa ditimbulkan dari kesehatan mental yang buruk adalah dengan melakukan suicide atau bunuh diri. Nah, nggak jarang nih kita, apalagi di usia remaja gitu, usia yang masih labil-labilnya dalam menghadapi kehidupan ini, gitu, menghadapi seluruh masalah gitu. Kita pasti banyak mengalami rintangan dan banyak juga mengalami gangguan atau trouble gitu ya di dalam hidup kita. Nah, kesehatan mental kita yang buruk ini nantinya kalau misalkan kita tidak bisa mengelolanya, kita tidak bisa mengelola dengan baik gitu ya, nanti berujung yang paling fatal adalah dengan kematian atau dengan bunuh diri. Dan untuk negara sendiri, untuk negara tuh kita juga bisa memberikan dampak negatif nih kalau misalkan kita nggak bisa menjaga kesehatan mental kita. Apalagi Indonesia Emas 2045 itu ada di punggung, istilahnya di pundak ya, di pundak kita sebagai remaja. Kalau misalkan kita tidak memiliki kesehatan mental yang cukup baik, bagaimana caranya kita untuk dapat mencapai Indonesia Emas 2045 itu nanti? Jadi menurut aku kesehatan mental, apalagi untuk remaja di usia yang produktif ini sangat perlu untuk dijaga dengan sebaik mungkin. Oke, terima kasih Kenes. Baik, berdasarkan yang tadi kamu jelasin nih, dampak-dampak dari kesehatan mental di remaja di Indonesia, mungkin
bisa nggak sih kamu jelasin apa itu penyebabnya sehingga remaja itu memiliki kesehatan mental yang menurun? Oke, jadi menurut aku sendiri juga berdasarkan beberapa riset gitu yang udah aku cari, penyebab dari turunnya kesehatan mental ini adalah yang paling besar ya, Mas Gilang, itu karena stres dan depresi. Stres yang berkepanjangan dan mungkin kita udah stres, kita nggak punya teman untuk ngobrol, kita nyimpan semuanya sendiri. Nah, jadi kebanyakan kasus itu karena stres dan depresi. Nah, stres dan depresi ini juga merupakan dampak gitu loh. Penyebabnya kan banyak gitu ya. Salah satunya adalah dari media sosial nih Mas Gilang. Ternyata media sosial itu bisa juga menurunkan kesehatan mental kita loh sebagai seorang remaja. Nah, dengan media sosial itu sebenarnya kita juga sebagai mahasiswa apalagi ya, itu sebenarnya terbantu banget sih karena kita bisa mencari berbagai hal dari berbagai dunia. Tetapi ada pasti sisi buruk dari sosial media. Salah satunya adalah bisa menurunkan kesehatan mental kita. Nggak jarang juga ada banyak orang mungkin yang berkomentar-komentar negatif dengan menjatuhkan kita, menjelekkan kita, dan yang nggak suka sama kita gitu. Apalagi sebagai seorang remaja ya, emosinya tuh masih labil dan nggak stabil gitu loh. Itu yang bisa jadi menurunkan kesehatan mental kita. Oke, terima kasih Kenes. Jadi, salah satu penyebab dari meningkatnya krisis kesehatan mental pada remaja di Indonesia adalah penggunaan sosial media ya. Karena Iya, setelah aku search, setelah aku cari-cari, Indonesia sendiri merupakan ada di posisi kelima sebagai pengguna sosial media terbanyak di dunia. Wow. Dan tadi juga udah dijelasin bahwasanya melalui sosial media itu akan timbul kayak self comparison lah ya, ibaratnya kayak membandingkan diri kita dengan membandingkan. apa yang kita lihat di sosial media kita. Oke, Kenneth, pertanyaan selanjutnya, menurut kamu apa sih hubungan dari meningkatnya krisis kesehatan mental pada remaja di Indonesia dengan Indonesia Emas pada tahun 2045? Oke, ini balik lagi ya menurut aku, kalau kita ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045, kita tuh nggak cuma pinter pikiran aja, kita nggak cuma pinter cerdas aja, tetapi kita juga harus bisa menyehatkan diri kita dengan cara menjaga kesehatan mental kita sendiri. Karena apa? Karena remaja itu banyak tuntutannya ya sekarang, harus dituntut serba bisa. Kalau misalkan dari diri kita sendiri saja, kita tidak bisa menjaga kesehatan mental kita untuk diri kita sendiri, bagaimana itu dapat memberikan dampak yang baik untuk masyarakat dan untuk negara. Itu kan pasti sangat sulit ya, Mas. Sebenarnya menjaga kesehatan mental itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri dulu. Nah, dengan kesehatan mental yang sudah mumpuni ini, nantinya remaja itu bisa jauh lebih melakukan banyak hal gitu untuk dapat mencapai Indonesia Emas 2045 tadi yang seperti dikatakan oleh Mas Gilang. Oke, terima kasih Kenes tips untuk remaja-remaja di Indonesia dalam menghadapi kesehatan mental. Kalau dari aku sendiri nih tips buat teman-teman remaja di luar sana nih, kan tadi udah disebutin sama Kenes kalau salah satu penyebabnya adalah sosial media. Jadi aku ada tips gimana caranya kita menghindari self comparison atau meminimalkan dampak negatif dari self comparison. Yang pertama, self knowledge. Salah satu penyebab kita membandingkan diri kita adalah we still answer with what ourselves have. Kita masih belum confidence dengan apa yang kita miliki. Yang kedua, we have to know our emotions, our feelings. Kita ketahui perasaan kita seperti apa. Kemudian yang ketiga, kita perlu mengetahui bahwasanya sosial media is a stage. Karena ketika kita berada di sebuah panggung pertunjukan, kita berhak untuk menampilkan yang terbaik. Kita tidak tahu di balik layarnya seperti apa. Kemudian yang keempat, setiap orang punya waktunya masing-masing. Betul, Kenneth? Betul, sangat Yeah. benar. So just focus on ourselves and not comparing with others because it doesn't work any sense. Satu-satunya perbandingan yang bisa kita lakukan adalah membandingkan diri kita dengan diri kita yang sebelumnya. Bagaimana progres kita dan bagaimana perkembangan kita. Kemudian yang terakhir, how many our likes, how many our followers or anything else, it doesn't define you.
just you, and you're an amazing person. So that's it. Oke, Kenneth, mungkin sekian podcast kita pada kali ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman pendengar Podserge. Oke, saya Gilang Fani Baivi mengucapkan terima kasih sudah menonton podcast kali ini dan see you on the next podcast. Bye-bye.